benar dan pintar. Jadi dua digabungkan ini menjadi satu. Dan itu kelihatannya ada di jenengan sudah punya ini. Tolong Pak ceritakan gimana jenengan itu membangun kepercayaan pada masyarakat. Awalnya itu kayak apa? Jangan ada visi atau misinya ataukah programnya sehingga jenengan itu dipercaya dari 112 menjadi 600. Artinya ada beberapa yang jenengan kasih terobosan sehingga di situ masyarakat percaya untuk menyerahkan anak-anak di sekolah jenengan. Tadi ada 3 program bahasa Inggris atau speakingnya atau luar arabiyahnya atau apa terserah. Dan mohon nanti jenengan ceritakan kira-kira pada waktu jenengan mulai dari awal terus mau nanjaknya itu belum sampai puncak kayak sekarang 600 bahwa tidak puncak terus naik lagi. Jadi kalau sistem sirkulasi kan puncak terus turun ini. Jadi orang manusia itu kan gitu. Dan turunnya. Pada waktu mau naik puncak itu kiat yang jenengan sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka percaya untuk menyerahkan di sekolah jenengan. Terima kasih Pak Monggo. Terima kasih Bapak. Saya Kepala Madrasah tahun 2022, jadi masih awal. Jadi beliau baca Wisata Khairiyah sekaligus pengawas dan yayasan yang sudah memuncakkan MMI Huda. Jadi saya melanjutkan beliau, cuma yang kita tambah yang kurang, termasuk yang mungkin di zaman beliau belum ada adalah untuk anak kelas 1 dulu itu masuk saja, masuk kemudian yang nggak bisa baca dikasih les oleh gurunya di jam terakhir. Nah, untuk supaya gurunya tidak mengulang seperti itu, kita adakan matrikulasi. Di depan itu kita adakan matrikulasi 3 bulan. Setelah pendaftaran dinyatakan lulus, mereka matrikulasi khusus membaca, sehingga ketika masuk kelas 1 sudah bisa membaca. Karena memang madrasah kita madrasah yang belajar literasi. Bagaimana mau berliterasi sementara anak belum bisa membaca. Kemudian program tahsin imamah itu menurut saya sangat penting, terutama bagi yang laki-laki, karena mereka adalah yang sudah murahid itu bisa imami untuk ibunya bisa. Itu kita pastikan anak-anak itu bacaannya baik, gerakannya baik. Kemudian riflah pesantren itu kita mengenalkan anak-anak ke pesantren. Mungkin yang kiat ini kerja tim ya. Jadi kalau setelah pendaftaran itu biasanya anak-anak itu kelas mentes itu orang tua menghadapi munakosah dengan yayasan, bukan munakosah, dialog dengan yayasan. Itu ternyata harapannya tidak banyak-banyak orang tua itu. Seperti anaknya apik, iso ngaji, dan itu yang kita tangkap. Tentu kita nggak bisa mengabaikan anak-anak yang punya potensi, sehingga kita ngaji kita juga baik, kemudian minat bakat mereka tersalurkan. Jadi kita juga tidak pernah berangan-angan kenapa orang tua itu begitu minat. Tadi yang disampaikan di awal, dari Jombang juga ada, dari Kediri, Purwasri itu juga ada. Jauh dari Jombang mana itu? Mojokambang atau mana itu cukup jauh dari madrasah kita. Oke. Mungkin ya karena masyarakat merasakan bahwa manfaat di sekolah kami begitu bisa mengantarkan anak-anaknya. Di SMP di Sanawiyah itu guru-guru mungkin tadi kalau ada guru MTS kepala MTS Ngawak bisa testimoni anak-anak kita yang di sekolah lanjutan itu juga banyak mengalami prestasi di sekolah lanjutannya. Di pesantren juga begitu. Ada anak yang ketika ini itu lulusan itu merasakan sekali bahwa program pidato 3 bahasa itu bisa mengantarkan dia. Dia kemarin di Jogja sekarang kuliahnya itu merasakan sekali bahwa pembelajaran di ekstra yang termasuk ini muhadharah 3 bahasa itu sangat membantu dia di cita-citanya. Jadi dia itu seperti public speaking itu. Di Jogja itu kemarin dia dapat hadiah 30 juta karena syarhul Quran yang kita latihkan di MI itu dan dia kembangkan. Saya kira itu terus. Pak Kepala
untuk kualitas yang sedemikian hebat itu, wali santri itu merogoh kocek sampai berapa? Kemudian mungkin berkaitan dengan sehariannya atau ada hal-hal lain, biar nanti kita sebagai calon mereka yang dekat-dekat itu biar tertarik lagi ke sana dan biar mencermati nanti 30 sekian detik sudah masuk. Tadi kan kompetitor seperti itu ya, 45 menit ya sudah ditutup. Oh, 30 menit langsung sekali. Tadi dengan cerita tentang kekuatan alumni. Ini sejauh mana kekuatan alumni bisa mewarnai? Kalau tadi dengan cerita kan masih di kepanitiaan aja. Adakah kekuatan alumni yang bisa mewarnai hal-hal yang lain? Karena sangat jarang sekali untuk alumni SDMI itu tetap sambung itu sangat jarang. Kalau MTS, Alia itu sudah wajar karena mereka besar-besar. Ini bagaimana yang tanggapan? Terima kasih Bu. Untuk wali murid, kocek yang dikeluarkan cukup mahal di kita karena kita sekolah baik ya. Itu 50.000 Ibu tiap bulan. Iya, 50.000. Itu pun kalau ada apa-apa sambat ke Ibu Ketua Yayasan ya, berkurang 30.000, berkurang 25.000 itu. Asalkan membawa surat dari kepala desa bahwa mereka benar-benar tidak mampu. Bahkan untuk duafa dan yatim kita gratiskan. Gedung di awal aja itu pun ya ada grade-nya 750 sampai 1 juta. Itu pun dicicil selama 6 bulan. Pokoknya ini. Tapi ya, alhamdulillah sampai lulus itu masih ada yang utang, tapi kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan dan barokah. Kemudian yang tadi ada ikatan alumni ya. Ikatan alumni itu jadi gini Bu. Sekolah kita itu sekolah para bukan hanya kelasnya, tapi dari keluarganya. Adiknya sekolah di kita, nanti kakaknya, adiknya itu sampai 3 orang sekolah di kita semua. Oke, jadi ada wali murid abadi di sekolah kita itu. Jadi anaknya 3 itu sekolah semua. Artinya kan berapa tahun itu menjadi wali murid di MI Miftahul Huda. Jadi ya itu bina lingkungan kita ya. Itu informan terbaik kita adalah para alumni dan orang tua yang kita layani secara maksimal. Itu informan terbaik. Terima kasih. Kemudian mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.